innal ladzina kafaru sawa. Waalaikumsalam. Destinasi Gorontalo nih bos, senggol dong, set. I want you to pantau terus channel kita di Lukman 212. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakatuh tahsulun nafahat. Wa sallallahu sallama ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat wa ala alihi wa sahbihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Manajer, Bapak Hamzah, yang alhamdulillah beliau hadir juga dan sering jumpa juga dengan saya setiap datang. Juga yang saya hormati Deputi Manajer ya Pak Lukman yang pegang kamera ini. Masya Allah. Juga para jajaran manajer Gorontalo, ada juga Pak Yusa ya. Insyaallah mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini, para karyawan, karyawati, insyaallah mudah-mudahan yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak hutang dilunasi oleh Allah. Amin. Banyak sekali ya. Ada cara membayar hutang. Dok. Caranya bayar. Nanti sebentar saya mau kasih amalan supaya cepat lunas hutang. Oh ya? Saya masuk nanti aura hutang itu kelihatan sekali. Dok. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dalam keadaan sehat afiat. Nabi bilang dalam hadis, man asbaha aminan fi sirbi mu'afan fi jasadihi wa 'indahu quta yaumih faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang pada pagi hari aminan fi sirbi, dia diberikan keamanan oleh Allah. Kita ini diberikan keamanan, bangun pagi-pagi langsung ke kantor aman, tidak ada orang dola di jalan, tidak ada orang ancam, tidak ada perang, aman. Barang siapa yang diberikan keamanan oleh Allah pada pagi hari, mu'afan fi jasadi, jasadnya diberikan keafiatan sama Allah, gak sakit, sehat afiat, alhamdulillah. Wa indahu quta yaumi, dan hari itu dia punya makanan untuk makan. Siangnya ada makanan, malamnya nanti insya Allah ada makanan. Maka kata Nabi Muhammad, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, maka seakan-akan dia itu diberikan nikmat oleh Allah seluruh isi dunia. Jadi seakan-akan begitu. Jadi orang yang aman pagi hari diberikan kesehatan, afiat, kemudian dia punya makanan pada hari itu,
maka seakan-akan dia dikasih oleh Allah seluruh dunia ini. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, pagi ini kita dalam keadaan aman, tidak ada perang, tidak diancam, ya. Kemudian kita orang punya jasa diberikan keafiatan sama Allah. Juga kita alhamdulillah masih punya makanan yang kita akan makan nanti siang ataupun nanti kita akan makan malam. Alhamdulillah. Saya sekarang duduk di kursi panas. Yang ini, masya Allah, kursi yang ajaib di Informa dan As. Jadi sekarang saya duduk. Biasanya kalau duduk di Informa ini tidak boleh duduk kalau kursi yang tak pacak. Sekarang saya bisa duduk, berarti alhamdulillah. Saya setiap berjalan diperhatikan, ini mau duduk lagi dulu Ustaz. Saya berjalan tidak jadi duduk. Saya capek sekali memang. Alhamdulillah sekarang ya, saya sudah duduk lama-lama insya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tadi kita ini memperingati halal bihalal. Apa ini? Kuatkan silaturahmi, bangun kebersamaan, tingkatkan kinerja untuk raih kesuksesan bersama. Gorontalo. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini foto berapa tahun yang lalu di foto ini. Yang lama punya ini paham saya ini. Yang pertama ini waktu saya mungkin isi awal di sini di pertama buka Informa. Bukanya juga ada yang berubah, ada yang terlalu lama di sini. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita isi ini acara halal bihalal. Halal bihalal itu apa? Halal bihalal itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Halal itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bi itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Arab. Jadi itu semua bahasa Arab. Halal bihalal itu diambil dari bahasa Arab. Semuanya kita tahu dan kita hafal halal bihalal bahasa Arab. Sekarang halal bihalal itu Bapak Ibu, halal bihalal itu orang Arab gak mengerti, gak paham. Antum kalau bilang sama orang Arab asli, tahu gak apa halal bihalal? Mereka akan jawab saya tidak tahu. Apa itu halal bihalal? Padahal itu bahasa Arab. Berarti ini bahasa Arab yang tidak dipahami oleh orang Arab. Tidak dipahami. Jadi ini halal bihalal ternyata adalah bahasa Arab yang diindonesiakan. Hanya orang Indonesia yang tahu halal bihalal. Coba antum tanya sama orang Arab halal bihalal apa? Mereka tidak tahu. Saya di Yaman 4 tahun belajar di Timur Tengah. Itu di Yaman saya jadi ketua Kharij Jawa. Kharij Jawa itu di luar Jawa. Jadi kami kan ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, Sulawesi. Saya waktu itu yang pimpinan Kharij Jawa, yang di luar Jawa saya yang ketuanya. Saya bikin acara setelah Lebaran, hari raya, saya bikin halal bihalal. Halal bihalal, saya tulis bahasa Arab di spanduk besar ini. Halal bihalal, bawahnya bahasa Indonesia, halal bihalal. Akhirnya saya undang satu syekh, satu ustaz, orang Arab asli, saya punya guru. Dia datang, ketika dia datang, Masya Allah, dia baca halal bihalal. Dia tanya sama saya, halal bihalal, apa itu halal bihalal? Padahal saya tulis bahasa Arab, tapi dia tidak paham. Saya bilang betul juga ya, apa juga halal bihalal ini? Ternyata kalau kita orang artikan dalam bahasa Arab itu kita tidak paham pasti. Halal artinya boleh, halal artinya bisa. Orang kalau makan halal berarti bisa makan ya, halal. Ya kan? Orang kalau ridho dibilang apa? Halal. Jadi kalau kita bahasakan Indonesia kita artikan bisa dengan bisa. Bi itu artinya dengan. Bi itu bahasa Arab artinya dengan. Jadi bisa dengan bisa. Maksudnya apa bisa dengan bisa itu? Atau boleh dengan boleh. Apa ini? Ini halal bihalal artinya kalau kita terjemahkan satu persatu seperti itu. Ternyata halal bihalal ini Bapak Ibu bahasa Arab, tapi yang buat istilah ini orang Indonesia. Ini kita harus tahu sejarah. Kenapa ada halal bihalal di Indonesia? Halal bihalal itu dari Indonesia yang buat adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri NU, organisasi besar di Indonesia. Beliaulah yang buat istilah ini. Waktu itu banyak elit-elit politik yang bakalai, bertengkar. Ada yang dari tokoh agama bakalai, sapu kampung bakalai, semuanya bakalai. Akhirnya Bapak Soekarno ini pusing, presiden kita yang pertama. Dibilang ini bagaimana ini?
Kita orang ini bakal lain, elit politik bakal lain, semuanya bakal lain. Memang elit politik dari dulu sampai sekarang bakal itu pernah dapat. Tapi memang dari dulu seperti itu. Jadi bagaimana kata Bapak Soekarno, kita bikin satu perkumpulan yang baru, yang unik namanya. Kalau kita bikin silaturahim akbar biasa, ini nama yang sudah biasa dengar. Coba bikin satu satu istilah yang baru, yang orang lain itu kalau dengar, ih apa itu, penasaran. Coba kita bikin supaya mereka berkumpul semua. Akhirnya kata Kiai Haji Abdul Wahab memutuskan silaturahim hukumnya haram, baku dendam hukumnya haram, bakal lain hukumnya. Bagaimana kita jadikan itu haram menjadi halal? Itu kata Bapak Kiai Haji Hasbullah kepada Bapak Presiden. Maka beliau langsung buat halal bihalal. Jadi dibolehkan atau dihalalkan semua yang haram dijadikan sebagai halal. Nah, itu sejarah singkat daripada halal bihalal. Ada sejarah singkat versi orang Arab. Ini istilah halal bihalal, katanya ada istilah dulu pas Ramadan itu kan semua jadi haram. Siang hari boleh tidak bermesraan sama istri? Tidak boleh, apalagi jima, hukumnya apa? Haram. Ketika pas sudah hari raya, langsung si istri bilang kepada suami, halal bi halal, halal bi Halal bi. tidak. Jadi bilang sama dia punya Abi ini suaminya, halal bi halal. Artinya kemarin masih haram Ramadan, sekarang so halal. Gitu. Jadi bungkus halas. Saya minum air bisa dulu? Bisa lupa. Saya ajarkan sunnah Nabi ya. Sunnah Nabi itu minumnya di gelas. Ini praktek sedikit. Pegang air dengan tangan. Kemudian cara minum Nabi itu ada dua cara. Nabi minum itu dua cara. Cara yang pertama ini disebutkan dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Dalam kitab lain Al-Wasailil Wusul ila Syama'il Rasul, menjelaskan tentang hadis Nabi, cara minum beliau. Supaya orang punya cara minum sama dengan Nabi, makan sama dengan Nabi, semua sama dengan Nabi. Ini minum. Bismillahirrahmanirrahim, pegang tangan kanan dalam keadaan duduk. Bismillahirrahmanirrahim, atau baca bismillah cukup. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Cara yang pertama. Cara yang kedua, bismillah. Alhamdulillah. Itu dua cara Nabi minum. Bukan itu unta. Apa itu? Jadi kalau ada kawan-kawan yang minum begitu bilang unta. Cara minumnya unta. Unta minumnya begitu. Nabi bilang la tashrab kasyurbil ba'ir. Jangan minum seperti minumnya unta. Unta kalau minum satu nafas. Coba lihat, kalau antum ke Timur Tengah, itu unta kalau dikasih ember satu air, itu ember isi air semua, dikasih masuk dia punya mulut, 1 menit kelar itu air. Itu unta. Nah, jadi kawan-kawan kalau minum, teman-teman kalau minumnya cara Nabi tadi. Nah, baca bismillah 3 kali tegukan. Boleh 1 tegukan, tapi jangan sering-sering. Pernah dalam riwayat itu bisa 1 nafas, walaupun sebagian ulama mengatakan itu hukumnya makruh. Baik. Dan dari ilmu kesehatan juga sama. Sebenarnya kalau minum 1 nafas itu dia sulit untuk disaring. Bahasanya begitu dalam ilmu kedokteran. Jadi semua yang dilakukan sama Nabi, praktek minum, praktek makan, itu dari kesehatan semuanya baik. Nah, alhamdulillah kita dapat Nabi, belum ada dokter. Kita orang punya dokter Nabi Muhammad SAW. Begitu juga minum duduk sampai seterusnya.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi sejarah halal bihalal supaya kita tahu di dalamnya ada silaturahim, di dalamnya ada saling sapa, di dalamnya saling memohon maaf, meminta maaf satu sama lain. Baik, tadi dibacakan ayat Al-Qur'an. Alif Lam Mim. Kita bahas sama-sama itu ayat. Ini saya di sini sebenarnya masuk semua insyaallah di silaturahim dari ayat tadi. Alif Lam Mim. Itu alif lam mim. Itu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Saya yakin insyaallah di sini suatu mengaji. Alif lam mim itu satu huruf, itu berarti ada 3 huruf di situ. Dan setiap bacaan Al-Qur'an kata Nabi asyrat hasanat. Asyrat hasanat, 10 kebaikan dia dapat. Dan setiap huruf itu kata Nabi alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti baru kita orang baca alif lam mim saja itu sudah 30 pahala yang kita dapat. Baru 3 itu. Baru satu ayat itu alif lam mim 3 huruf itu sudah dapat 30 pahala, 30 kebaikan. Apalagi kalau dia baca 1 juz, apalagi 1 lembar, masya Allah sudah berapa huruf yang dia baca. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi dibaca alif lam mim. Alif lam mim itu wallahu a'lam bimuradi. Kita orang tidak tahu DP arti apa. Ya, jadi ada huruf-huruf yang kayak begitu, ada alif lam mim, ada hamim, ada kaf, ha, ya, ain, shad. Itu dalam Al-Qur'an. Itu huruf yang tidak dimaknai. Hanya Allah yang tahu maknanya. Kemudian dilanjutkan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah Al-Qur'an, kitab Allah. Di dalamnya ada petunjuk. Ya, hudan lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa sama Allah. Takwa ini umum sekali hadirin. Apa itu takwa? Takwa pengertian yang paling singkat, takut sama Allah. Takut melihat yang haram, takut bermaksiat. Ini handphone, setan banyak atau tidak di sini? Banyak. Jadi saya menyebut ini bukan handphone tapi setan. Ini setan banyak sekali hadirin. Coba antum buka handphone, baru buka sedikit, masya Allah buka Facebook, banyak setan atau tidak? Banyak. Apalagi yang sudah jam 11, jam 12 malam. Sudah banyak setan atau tidak? Banyak sekali. Ini handphone ini luar biasa dia punya setan. Di situ kita orang banyak dibodohi, banyak dijauhkan dari Allah gara-gara ini handphone. Antum bangun tidur cari apa duluan? Coba deh. Jujur sekali berarti ini karyawan yang dipahami. Jujur sekali kita bangun tidur cari handphone, mau tidur pegang handphone. Semuanya handphone. Coba bayangkan sudah berapa kali kita orang pegang handphone satu hari, itu berapa jam kita orang pegang handphone? Sudah berapa kali kita orang pegang Quran? 1 jam mampu atau tidak? Setengah mati. 1 jam pegang Quran sulit sekali. Tapi ini handphone kita pegang berjam-jam, tidak ada rasa bosan. Maka saya sampaikan, ini Al-Quran, kata Allah, petunjuk. Kalau kita ingin selamat, coba baca itu Al-Quran. Antum tidak usah baca banyak-banyak tiap hari. Jangan baca 1 juz terlalu banyak. Tiap hari baca 3 ayat. Lagi duduk-duduk di kantor atau lagi duduk-duduk di toko ini, kita orang pegang Quran, ada handphone di situ ada Quran, kita orang baca satu-satu, pelan-pelan. Dalikal 3 ayat saja tiap hari minimal. Tiap hari 3 ayat. Saya sampaikan demi Allah, kebahagiaan Allah berikan di hati kalian. Kebahagiaan. Antum pegang uang 1 M tapi tidak bahagia, antum miskin. Miskin. Karena yang hakikat kaya itu kaya hati, bukan kaya fulus, bukan kaya uang. Banyak orang yang pegang 1 M dengan harta kekayaan yang banyak, dia rasa dia tidak bahagia. Dia bermaksiat, habis itu dia stres di rumah. Kebahagiaan batin dia tidak dapatkan, walaupun dia tak tahu dengan orang. Tapi bahagia batin itu luar biasa hadirin. Ada orang yang pegang setiap hari cuma 10.000. DP makan nasi dan garam, tapi dia rasa ini nikmat yang paling besar dan dia tidak menoleh kepada kebahagiaan orang. Ini orang paling bahagia. Paling bahagia dia. Allah berikan kekayaan hati, kebahagiaan hatinya. Di situ jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba dari kitab Allah yang kita tahu tadi dikatakan dzalikal kitabul la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Disebutkan siapa orang bertakwa? Alladzina yuqimuna sholata wa mimma, bukan alladzina yuqimuna sholata, ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yakin? Oke.
Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa mereka orang-orang bertakwa itu? Orang bertakwa yang mendirikan sholat. Ini sifat mereka. Jadi keselamatan sebenarnya di surat ini. Orang bertakwa itu yang mendirikan sholat. Berapa waktu? Tidak usah baku pikir dengan duha antum. Pikir dulu 5 waktu. Kita orang ini kadang-kadang langsung semua karyawan harus sholat duha. Ada beberapa di kantor di sini begini Pak Hamzah, bukan? Perintahkan mereka sholat subuh. Itu paling luar biasa. Tidak usah duha, subuh saja. Kenapa aku pikir dengan duha? Ini kadang-kadang beberapa kantor wajibkan semua karyawan sholat duha, tapi subuhnya tidak ada, jam 7 itu subuh. Kenapa sholat duha baru, tapi subuhnya tidak ada? Subuh yang paling penting, subuh itu wajib. Kita orang kalau bicara, kenapa saya ini gelisah? Masalahnya lagi di mana? Di sholat subuh. Gelisah dengan hutang, gelisah dengan apapun. Coba antum sholat subuh. Itu Nabi yang janji. Saya kasih contoh sama antum. Misal sederhana. Dari sholat 5 waktu paling berat sholat apa? Kenapa? Mengantuk. Ya kan? Oke, saya kasih contoh. Kalau misalnya begini, Pak Hamzah janji sama antum semua yang hadir di sini, yang sholat di Masjid Agung Baitur Rahim akan dikasih uang per orang 250.000 dan plus minyak goreng 5 kilo. Dikasih masing-masing koper satu-satu. Kira-kira rame enggak itu Masjid Baitur Rahim? Rame. Antum mau datang semua? Datang atau tidak? Datang. Ditambah kata Pak Hamzah 250.000 kurang 2,5 juta mau dikasih per orang. Datang atau tidak? Saya yakin ada yang sudah tidak mau tidur malam. Sudah tunggu subuh di Masjid Baitur Rahim. Iya kan? Itu yang janji manusia, hadirin Pak Hamzah. Kok Nabi yang janji kita orang tidak yakin? Nabi bilang, raka'atayn fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih agung, lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Lebih agung dari 2,5 juta, lebih agung dari pekerjaan antum sekarang. Lebih Allah bisa kasih lebih dari apa yang antum bisa dapatkan dari gaji antum tiap bulan. Tapi dari kekayaan hati. Di situ saya sampaikan, antum terima gaji berapa? Taruhlah 3 juta per orang. 3 juta itu kalau antum tidak bahagia, tidak ada apa-apanya. Jadi kebahagiaan kekayaan hati itu di sholat subuh. Coba dari sekarang, orang atur-atur punya waktu bangun subuh. Orang yakin kalau anak bangun subuh Allah bisa kasih ada lebih dari itu, lebih dari apapun dunia dan seisinya Allah bisa kasih sama anak. Itu maksudnya kekayaan batin Allah kasih dengan sholat subuh. Jadi 5 waktu ini dijalankan, jangan tinggalkan. Pak Hamzah ada dikasih izin ke orang sholat bisa ya? Bisa. Oh bisa, alhamdulillah. Kalau mau bilang bisa, boleh. Jadi tidak ada larangan untuk sholat subuh. Sholat subuh atau sholat zuhur, sholat asar, semuanya bisa. Sholat Jumat bisa kan? Bisa. Bisa, masya Allah. Ada beberapa tempat kantor atau toko tidak bisa sholat. Pokoknya mau jaga terus. Waktu sholat tidak ada. Ada yang mengeluh sama saya. Sekarang saya sudah yang sudah kerja sama saya di rumah makan. Saya ada buka resto Arabian Food, makanan Arab khusus di Jalan JDS. Safa Arabian Food namanya. Safa Arabian Food di JDS itu, samping dealer Honda. Sudah pernah makan belum? Di mana ini Pak Hamzah belum pernah makan orangnya. Jadi tinggal ditunggu Pak Hamzah datang ini kalau begitu ya. Kalau Pak Hamzah yang batraktir boleh ya? Yang perlu ada batraktir. Foto itu. Jadi kalau ada rapat-rapat paling bagus di sana itu. Jadi pengen makan makanan Arab, nasi mandi, biryani, shakshuka, hummus Yamani, kebab Yamani, shawarma, itu ada makanan semua di sana. Untuk pengen coba silahkan. Jangan lupa hubungi promosi tadi kan sebelum ceramah. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya sampaikan dari sholat 5 waktu coba kita tingkatkan lagi ibadah kita dari sholat 5 waktu ini. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang berikutnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi menjalankan 5 waktu. Ini sampai jam berapa Pak Hamzah? Mau masuk, mereka masuk sampai jam 9:30 ya?
Setengah 10 ya? Oke. Jadi kita diminta untuk pertama koneksi dengan Allah. Ini orang bertakwa, punya koneksi dengan Allah, connect dia. 5 waktunya jalan, ibadahnya jalan. Dan yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini yang disebut dengan silaturahim. Jadi orang kalau punya koneksi dengan Allah, hubungan dia dengan manusia rusak dan buruk, maka dia tidak selamat juga. Jadi harus dua-duanya jalan ini, terkoneksi dua-duanya. Nah, ini kita butuh dengan namanya hablum minannas. Tadi hablum minallah, sekarang hablum minannas. Hablum minannas ini hukumnya apa? Hadirin, wajib. Kita harus berhubungan baik dengan orang, interaksi kita dengan orang harus baik. Ada di kantor ini bakal lain, paham nggak? Banyak. Ada? Banyak. Kalau tidak mau aku minta maaf, saya doakan hutangnya tidak melunas. Amin. Jadi aku minta maaf dari sekarang. Maaf Jo. Ya, tidak usah bakal lain. Kenapa bakalnya cuma dunia? Ngapain? Bapak Ibu tahu, kalau antum semuanya yang hadir di sini bermasalah dengan Allah, minta maafnya enak. Tapi kalau antum bermasalah dengan manusia sampai mati, dihisab sama Allah berat. Tapi kalau sama Allah, itu nanti bisa Allah maafkan insya Allah. Tapi kalau sama manusia, jangan harap. Di situ saya sampaikan, belum mau mati kan, masih ada kesempatan baku minta maaf. Dan 3 hari kita orang tidak baku maaf minta maaf, ini disebutkan dalam riwayat, la tuqbal sholatu, sholatnya tidak diterima sama Allah. Di dalam satu perkumpulan disebutkan dalam hadis, Allah turunkan rahmat. Ini rahmat turun sekarang. Tapi kalau seandainya ada 2 orang yang baku marah, ini tugasnya Pak Hamzah juga ini kasih baku baik. Yang masih baku marah sudah baku baik. Alhamdulillah. Yang tadi baku baik masih baku senyum, jangan sampai muka musuh lagi. Ya. Jadi 2 orang yang masih bertengkar, tadi saling tidak enak di dalam satu majelis, rahmat tadi turun, balik ulang lagi, tidak jadi turun. Gara-gara 2 orang ini yang bertengkar. Nah, maka saya sampaikan, justru itu hubungan kita kasih baik, hubungan kasih baik sesama. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, mereka ini orang-orang yang ketika bersedekah. Saya kayaknya ragu ini ayat ini kayaknya belum di situ. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Itu kan saya bilang pasti ada kurang karena saya rasa ganjal itu langsung. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada Allah. Itu yang pertama. Ya, wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ayatnya yang benar. Bukan langsung wa yuqimun alladzina yuqimuna shalah. Baik. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, kasih baik. Bagaimana hubungan kita? Yang sesama ini kita orang bekerja semua. Pertama, tebarkan salam. Antum kalau jumpa dengan kawan, ya jumpa, assalamualaikum. Di kantor ini, assalamualaikum. Tegur itu penting sekali, menegur. Dan kalau salam dapat pahala. Kalau antum bilang, bro, itu tidak dapat pahala. Bro, tidak dapat pahala. Tapi kalau antum bilang assalamualaikum, itu dapat pahala. Tapi bedakan antara assalamualaikum yang betul dengan assalamualaikum maniso. Ada dibedakan. Ada yang model-model assalamualaikum. Nah, ini assalamualaikum maniso. Jadi paham ya? Paham ya? Nah, paham. Semuanya semua ngerti saya tahu. Ya insya Allah yang jomblo cepat didapatkan jodohnya insya Allah. Jomblo semua. Ada yang sudah nikah ya? Ada. Yang sudah ada istri cukup 1 insya Allah. Tidak boleh bertambah. Ulama-ulama besar itu paling takut nikah 2. Karena mereka pikir mereka tidak adil. Ini orang bukan ulama, masya Allah. Pasti jago orang mau adil. Jangan sampai kasus batu kemarin yang ada di Twitter. Ya, saya tidak bagi batu, saya cukup nama, tidak boleh. Kita orang tahu itu pengalaman. Nah, jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, perbaiki salam. Apalagi sapa. Ini kita harus tebarkan salam sapa. Kemudian senyum. Senyum, jumpa sama orang senyum. Ini jangan di toko begini, masya Allah buka busu semua. Ya, kadang-kadang masya Allah kalau ada tamu, saya pernah dapati ada tamu, saya datang waktu itu buka busu. Jika ada masalah di kayaknya hutangnya banyak sekali gitu.
Dia tidak ada senyum sama saya, Pak Hamzah. Padahal saya sudah tanya senyum dia jadi apa, Pak? Saya kasihan dari beban ini bebannya. Saya tidak mau sebut, cuman ada dua orang di sini. Jadi dia tidak senyum, tapi saya yakin dia ada masalah tuh. Saya paksa senyum, dia kayak capek sekali begitu. Nah, saya bilang saya tidak apa-apa, saya maklumi. Jadi tetap ada senyuman. Jangan juga kita hanya senyum kepada tamu yang datang, tapi sesama kita tidak ada senyum. Senyum ini Bapak Ibu, senyum sedekah tanpa keluar uang. Antum kalau senyum sama orang, itu orang lain yang punya masalah hilang dari masalah. Tenang ya Allah, dia senyum sama saya. Jadi kalau jumpa sama orang, nah cuma jangan juga sepanjangnya lu begitu. Nah, ini namanya ada tidak baik. Jadi jumpa sama orang seadanya. Gigi itu bukan aurat, jadi jangan malu sama orang. Nah ini yang diajarkan sama Nabi. Nabi itu kalau dilihat, Nabi Muhammad itu wajahnya berseri-seri dengan senyuman. Nah cuman kita orang harus bedakan, ketika kita di tempat kematian, ada orang meninggal, tidak boleh senyum. Senyum itu sedikit. Saya punya guru itu kalau di tempat kematian, beliau diam sambil buka sedih. Karena tuan rumah lagi sedih, dia juga ikut sedih. Ada orang saya lihat di kematian tawa terus. Saya bilang ini bolu betul itu. Karena orang lagi sedih. Dan itu pejabat. Saya bilang ini tidak tahu ilmu. Dia tidak tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, begitu juga kalau kita di tempat misalnya lagi hadir di pernikahan, orang lagi nikah, itu tempat senyum. Jangan antum hadir pernikahan tidak ada senyum sama sekali. Saya kalau jumpa dengan orang yang tidak ada senyum begitu, biasanya saya tanya, coba ente kasih pasti saja, ente ini jin atau manusia? Coba jangan pernah senyum. Dan pernah senyum. Jadi kalau bisa, usahakan sebisa mungkin jumpa sama orang kita senyum. Siapapun dia, mau muslim ataupun yang bukan muslim, senyum. Kita ini bersaudara, ada saudara sesama muslim, ada saudara sebangsa, ada saudara sesama manusia. Ya kita orang yang beda agama, tak apa-apa senyum. Itu saudara sesama manusia, kita bantu kalau setengah mati sulit kita bantu. Nah, jadi itu yang disebutkan dengan hablum minan nas. Ya hablum minan nas. Begitu juga sedekah. Ini sedekah. Tidak ada orang jatuh miskin gara-gara sedekah, gak ada. Gak ada. Orang yang ahli sedekah itu pasti kekayaannya ditambah sama Allah. Orang yang rajin sedekah tidak mungkin jatuh miskin. Itu harus catat baik-baik. Coba lihat, kita orang lihat di Gorontalo, di mana saja kita orang lihat, ada beberapa toko yang ramai. Itu toko dia pengusaha besar di Gorontalo. Saya kasih contoh ini sederhana. Saya dengar juga ada Pak Zainal Mabe yang punya Karsa Utama. Itu beliau punya Karsa, tidak pernah itu Karsa Utama sunyi, selalu ramai. Beliau itu dulu dari dagang dari rumah ke rumah, kasihan orang bilang daya sana kemari. Masya Allah, itu beliau ditanya kenapa tips sampai antum seperti ini, bagaimana ini toko Karsa kok tidak pernah sunyi, katanya. Apa kata beliau? Saya kalau sudah mulai sunyi, itu saya keluarkan sedekah sampai 200 juta. Saya keluarkan satu kali modal-modal, dia punya untung dia kasih keluar semua 200 juta. Sunyi, bukan rame. Lagi sunyi dikeluarkan seperti itu. Jadi dia tidak takut miskin. Nah ini yang Masya Allah luar biasa yang saya lihat dari beliau. Jadi ternyata orang ahli sedekah itu rata-rata orang yang Masya Allah hartanya berkah, itu gara-gara sedekahnya. Antum saya tanya, ada uang 2.000 dan 10.000 di dompet, ada yang minta-minta, kita orang kasih yang mana? Ternyata jujur sekali sih. Tadi yang mana ada yang membakar di sini. Kasih berapa? 2.000. Kita yakin gak kalau kita kasih 10.000 Allah akan balas banyak? Yakin. Baru kenapa cuma kasih 2.000? Oke. Ada bilang mau bayar beto. Bagilah.
Di situ jemaah sekalian, kalau misalnya ada lebih, ada 100.000, 250.000, kalau kita kasih banyak, sebenarnya lebih banyak juga Allah akan kasih, dan kita yakin. Saya kasih kisah terakhir sebelum saya tutup, pengalaman pribadi saya. Saya waktu awal di Gorontalo 2018 awal, itu yang saya beri, ini 2018 bukan, atau 2019? 2020. Saya 2018 di sini awal, di Gorontalo. Waktu itu saya dakwah pakai motornya orang. Saya hanya dipinjamkan, saya tidak ada uang. Pulang, saya cuma pakai orang pakai motor. Susahnya bukan main. Tapi saya tidak pernah merasa susah karena saya yakin ini nikmat yang besar dari Allah. Saya kesana kemari, dari masjid ke masjid saya dakwah. Saya ceramah, ulang gitu. Akhirnya saya diundang sama Pak Bupati waktu itu, ada yang bilang saya hadir pakai motor. Habis pakai motor saya pulang. Dan saya prinsipnya dalam dakwah itu, saya tidak berharap apapun, walaupun kata terima kasih saya tidak harapkan. Itu yang dipesan oleh guru kami. Di waktu itu pengalaman saya di rumahnya Pak Bupati, di masjid. Saya habis ceramah saya pulang, kan biasanya ada tanda tangan. Saya bilang, saya tidak diberitahu, saya langsung pulang. Karena saya tahu selesai saya punya tugas, saya pulang. Dan saya tidak harap terima kasih. Waktu itu saya di situ sudah mulai ada yang undang beberapa tempat. Saya punya motor rusak, saya servis. Ketika saya servis, di servis waktu itu saya sudah bayar sekian, uang di kantong saya tunggu servis itu masih ada 5.000 di kantong, 5.000 terakhir. Di rumah itu sudah ada makan siang, tapi makan malamnya belum ada. Niat saya 5.000 ini saya mau beli telur buat makan, saya punya istri dan saya punya anak. Akhirnya saya bilang, ya Allah, sudah 5.000 tidak apa-apa. Tiba-tiba ada satu oma-oma datang, dia bilang mau makan. Saya dalam hati, ya Allah, saya juga perlu makan ini. Dan uang di kantong tinggal 5.000. Kalau seandainya ini uang 5.000 tapi misalnya ada 2.000 dan 1.000, mungkin saya cuma kasih 2.000 kepada oma tadi. Cuma satu lembar 5.000 tok, satu lembar. Barat sekali saya kasih keluar. Baratnya bukan main. Dan sedekah yang paling afdal itu ketika kita sempit. Bukan lapar, ketika sempit. Itu yang paling afdal sedekah. Apalagi corona kemarin, itu yang paling afdal sedekah hadirin. Ketika sempit, orang lagi memang butuh ekonomi, kita bantu, itu sedekahnya luar biasa. Jadi saya waktu itu langsung teringat sabda Nabi, ya Allah, sedekah yang paling afdal sempit. Ini sempit sekali saya. Saya ambil 5.000 dengan berat hati. Dan kalau kita biasanya, kalau kasih sama minta-minta, itu biasanya senyum ada atau tidak? Berat sekali mau senyum. Apalagi yang salah lu. Ya, apalagi yang selalu. Jadi hati itu beratnya bukan main. Saya itu ada kasih uang sama ini oma, sambil saya paksa senyum. Dia bilang, Masya Allah, makasih. Mudah-mudahan berkah rezeki. Saya bilang, amin. Ya Allah, saya yakin Engkau akan kasih saya lebih dari ini. Akhirnya pergi. Motor saya selesai, saya pulang. Dan sampai di rumah saya tidak ceritakan sama istri saya bahwa 5.000 tadi sudah tidak ada. Artinya saya untuk malam, saya tetap diam. Dan saya sudah niat, kalaupun tidak ada, saya makan nasi dengan garam. Cuman saya tidak mau cerita sekarang sama istri kalau uang so habis. Kalau saya ceritakan perang di rumah itu biasa. Iya kan? Dapat itu pasti. Ibu yang sudah nikah pasti tahu. Akhirnya waktu itu saya diam, seakan-akan saya masih ada uang di kantong. Setelah itu tidak sampai 1 jam ada orang ketuk pintu rumah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tengah hari bawa tamu? Orang bawa mobil datang turun. Dia bilang, Habib. Saya bilang, ya. Masya Allah. Dia bilang, gimana kabar? Saya bilang, baik, alhamdulillah. Akhirnya ada doi, baik, tapi tidak ada doi. Akhirnya duduk dia bilang, Habib, saya buru-buru, tapi saya ingin menyampaikan amanah dari saya. Ini saya sudah niat. Dan orang Gorontalo itu kalau sudah niat begitu, jangan lagi tunda-tunda. Jangan berani tolak-tolak. Ini so niat, jangan lagi rubah trompet niat, begitu istilahnya. Saya waktu itu pas baru di Gorontalo, saya baru paham. Saya bilang, saya coba niat. Saya bilang, tiba niat apa? Nawa itu semua gadis. Niat apa maksudnya? Dia bilang, saya sudah berniat. Oke. Terus, saya bilang, niat apa? Dia bilang, saya mau niat mau kasih hadiah buat Habib. Saya bilang, alhamdulillah, hadiah apa ini? Penasaran saya. Dia bilang, saya mau kasih hadiah uang. Ini hadiah dari saya, dia kasih keluar amplop. Dia bilang, ini Habib. Saya waktu itu pura-pura batolak.
Saya jujur ya, pura-pura. Tidak usah. Padahal hati mari di sini. Saya berat, karena memang tidak ada uang sama sekali. Akhirnya waktu itu saya bilang, ya Allah, ini mungkin kiriman dari Allah buat saya. Saya tolak dengan berat hati, saya bilang tidak usah. Kalaupun memang dia ambil, saya bilang ya Allah. Kalaupun, tapi ternyata Masya Allah dia tetap paksa. Dia bilang jangan rubah niat saya. Saya bilang oke, saya ambil, Masya Allah. Dalam hati saya Alhamdulillah. Akhirnya dia bilang saya buru-buru Habib, saya mau pulang. Oke. Karena dia bilang dia pernah lihat saya di ceramah, cuma dia pengen ketemu lupa terus. Saya langsung pulang biasanya. Akhirnya dia susul sampai di rumah. Sudah, dia buru-buru pulang, saya tutup pintu rumah, saya langsung buka ini amplop. Berapa dikasih? Dikasih 500.000 rupiah. Jadi bayangkan dari 5.000 Allah lipat gandakan 5.000 itu tadi jadi 50, jadi 500.000. Berapa kali lipat itu? 100. Banyak sekali Allah kasih. Tolong jangan lupa saudara. Kita bantu, kita kasih, kita beri. Ada yang sulit kita bantu. Maka insya Allah rezeki kita akan dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situ alhamdulillah saya punya rezeki Allah buka pelan-pelan. Sampai dengan sekarang alhamdulillah dicukupkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu saja karena sudah jam 9:30 ya, lewat sedikit. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari silaturahim kita bangun kebersamaan, tingkatkan kinerja untuk raih kesuksesan. Ya, kalau ini bagus, maka antum juga jadi bagus. Ya kan? Ini ke toko kalau jadi bagus, ya antum juga pasti bagus. Nah mungkin di toko bagus baru antum tidak bagus. Ya kan? Jadi kinerjanya antum harus ditingkatkan lagi. Semangat, senyum dengan orang, ada tamu datang, senyum. Yang baja hati kalau tamu suruh, coba ambilkan dulu, jangan jahat. Ada yang suruh muka bengkok, saya pernah suruh waktu itu suruh. Tidak tahu dendam tidak. Jadi jangan sampai begitu, harus sabar. Ya memang begitu, supaya ya antum sukses. Harus bersakit-sakit dulu, kemudian bersenang-senang kemudian. Baik, insya Allah. Amalan terakhir saya mau kasih buat antum semuanya. Ini kan toko ini milik antum semua. Ini bikin seperti punya antum. Kalau bisa setiap mau masuk ini toko, baca surat ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Jadi sebelum mulai begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masing-masing baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illallah sampai selesai. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad 3 kali, kemudian Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Itu dirutinkan. Itu mempermudah rezeki antum. Insya Allah kerja antum juga insya Allah lebih luar biasa. Insya Allah. Jadi itu amalan dijazakan oleh guru saya Al-Habib Umar bin Habib waktu di Yaman. Ya, untuk buka usaha, untuk apapun, kita orang mau kerja, insya Allah baca itu. Apalagi yang untuk manajer lebih diharuskan baca itu insya Allah. Ya, supaya semuanya jadi baik dan sukses insya Allah dunia sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak. Itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita orang semua punya koneksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kita dengan sesama semakin baik, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, kelak nanti Allah kumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu ini, di waktu kita berkumpul, mudah-mudahan yang masih saling dendam hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hatinya kotor dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya masalah diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pusing banyak urusan yang tidak terselesaikan dikelirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum punya jodoh diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan semua kita yang hadir yang masih bermaksiat dijaga mata kita dari yang haram, diampuni dosa kita selalu memandang yang haram, mendengar yang haram, berbicara yang haram. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, tutuplah aib kami, hilangkan kegelisahan kami, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa takwa kepadamu, yang takut kepadamu. Allah ya Rahman ya Rahim, kami tahu kami yang berkumpul di tempat ini umur kami pendek, umur kami tidak panjang. Kami tahu kami akan wafat, baik itu 60 tahun atau 70 tahun atau kurang dari itu ya Allah.
Kami tahu ajal kami sangat singkat ya Allah, hidup kami sangat singkat ya Allah. Maka kami berharap di dunia yang sangat singkat ini, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa taat kepada-Mu ya Allah. Jangan jadikan kami orang-orang yang lalai dari-Mu yang ada artinya buat kami ya Allah. Dan Nabi-Mu telah sampaikan ya Allah, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udha ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kalau seandainya dunia ini sebanding dengan sayapnya nyamuk, maka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak akan diberikan segelas air. Kami tahu tidak ada harganya dari dunia ini ya Allah, tidak sebanding dengan sayapnya nyamuk ya Allah. Kami tahu ya Allah, itu semua yang disampaikan oleh Nabi-Mu. Maka janganlah Engkau berikan di dalam hati kami cinta kepada dunia ini ya Allah. Tambahkanlah, tumbuhkanlah di dalam hati kami cinta kepada akhirat-Mu ya Allah. Rindu dengan jumpa dengan-Mu ya Allah. Rindu dengan jumpa kekasih-Mu Muhammad SAW, dan rindu memasuki surga-Mu ya Allah. Tempat kita yang kekal, tempat asal kita, semuanya kita yang hadir ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Akramal Akramin, ya Allah ya Rahman Rahim. Dari orang tua kami yang masih jauh dari-Mu ya Allah, dekatkan mereka. Saudara kami, anak-anak kami, paman kami, tante kami, semuanya orang-orang yang terdekat kami ya Allah. Berikanlah mereka hidayah, berikanlah mereka petunjuk, berikanlah mereka untuk supaya bisa dekat dengan-Mu ya Allah. Ya Akramal Akramin wa Ya Arhamar Rahimin, Ya Mujibas Sa'ilin birahmatika ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah mudah-mudahan sedikit ini apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan terima kasih banyak segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, semoga tausiah dari Bapak Ustadz Al-Habib bermanfaat buat kita semua. Dan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya acara foto bersama. Foto bersama untuk Bapak Anca, Pak Lukman, dan Pak Desa, dipersilakan. Au, tutup sang. Makasih banyak dari Al-Quran. Untuk all supervisor boleh ikut foto bersama. Mereka. Siapa tahu mau. Mereka siapa tahu toh. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan sampai jumpa di acara Gorontalo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But if you close your eyes